Di sini saya akan mempresentasikan strategi pemasaran dan bisnis dari PT Vivo, Cuanjek, Alfamart, dan Indomaret. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azamui Firiat dengan NIM 64241904. Saya dari kelas 643G07. Di sini ada daftar isi dari PT Vivo Set 5, Cuanjek, Anjek dari 13 dan Alfamart khusus Indomaret 19, kesimpulan Silt 25, daftar pusaka Silt 26. Pendahuluan yaitu persaingan bisnis di era globalisasi dan digitalisasi ditandai oleh intensitas kompetensi yang semakin tinggi, siklus inovasi yang semakin cepat, serta pertumbuhan perilaku konsumen yang semakin rasional dan kritis. Perusahaan tidak lagi dapat mempertahankan hanya dengan mengandalkan keunggulan produk semata, tetapi harus mampu merencanakan strategi pemasaran dan bisnis integrasi berbasis analisis ilmiah serta selaras dengan dinamika pasar. Oleh karena itu, pemahaman teori pemasaran menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan strategi. Tujuan penelitian yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran dan bisnis pada tiga konteks industri yang berbeda, yaitu smartphone flagship melalui studi kasus PT Vivo Indonesia, industri transportasi online melalui pemasaran Hiptentis, Cuanjek, serta industri retail modern melalui observasi Alfamart dan Indomaret. Analisis ini dilakukan dengan mengaitkan karakteristik bisnis nyata dengan teori pemasaran dan jurnal ilmiah, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif, yaitu A. Studi kasus PT Vivo. Deskripsi produk Vivo Flagship. PT Vivo Indonesia meluncurkan produk smartphone flagship dengan spesifikasi premium seperti penggunaan prosesor Snapdragon Gen 5, RAM 16 GB, RAM 512 GB, layar AMOLED 144 Hz, serta sistem kamera profesional berbasis sensor Sony IMX921. Produk ini ditunjukkan untuk segmen konsumen sekelas menengah atas yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap performa, kualitas visual, dan fotografi, serta memiliki tingkat literasi teknologi yang baik. Di sini ada karakteristik pasar flagship. Pasar smartphone flagship merupakan pasar yang sangat kompetitif dan dinamis, ditandai oleh siklus inovasi yang cepat dan tingkat persaingan global. Konsumen pada segmen ini bersifat rasional dan kritis, cenderung membandingkan spesifikasi teknis, harga, reputasi, merek, serta ulasan dari pakar teknologi sebelum melakukan pembelian. Oleh karena itu, persepsi nilai percent value menjadi faktor yang lebih dominan dibandingkan sekedar harga murah. Strategi penentuan harga Vivo yaitu strategi penentuan harga yang paling tepat bagi PT Vivo adalah penerapan value based pricing yang dikombinasikan dengan competitive pricing. Harga produk ditetapkan berdasarkan dari nilai yang dirasakan konsumen terhadap fitur dan kualitas yang ditawarkan, sekaligus mempertimbangkan harga pesaing utama seperti Samsung dan Apple. Strategi ini memungkinkan Vivo menjadi
menjaga citra premium tanpa terjebak dalam perang harga yang dapat merusak brand image. Dan landasan teori penentuan harga. Menurut Kotler dan Keller 2016, harga merupakan refleksi dari nilai yang dirasakan pelanggan menjadi sinyal kualitas suatu produk. Yang kedua ada Engel, Nogan, dan Zell dari 2017 menekan bahwa pada pasar dengan tingkat persaingan tinggi, perusahaan harus mempertimbangkan harga pesaing agar tidak menimbulkan persepsi negatif. Yang ketiga, temuan Hinterhuber 2008 dalam jurnal ilmiah yang ditunjukkan bahwa value-based pricing sangat efektif diterapkan pada produk teknologi tinggi seperti smartphone flagship. Selanjutnya ada analisis persaingan dari PT Vivo, yaitu ada Samsung dan iPhone dan buat ekosistem luas. Ada Xiaomi dan Realme, yaitu agresif harga dan spesifikasinya. Vivo unggul pada kamera dan desain, persaingan menjadi pada fitur, harga, dan citra merek. Diferensi menjadi kunci utama. Itu strategi Vivo memenangkan pasar, yaitu untuk menenangkan persaingan. Vivo perlu menekan strategi diferensiasi dengan menjadikan teknologi kamera dan imaging sebagai keunggulan utama. Selain itu, menguat komunikasi merek sebagai produsen smartphone premium yang inovatif harus melakukan secara konsisten melalui media dan influencer yang kredibel. Strategi ini sejalan dengan konsep diferensi Porter 1985 yang menentukan penciptaan keunikan sebagai sumber keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada perilaku konsumen flagship. Perilaku konsumen smartphone flagship menunjukkan pola pengambilan keputusan yang kompleks, melibatkan pencarian informasi yang luas, evaluasi alternatif, serta pertimbangan rasional dan emosional. Konsumen tidak hanya membeli produk berdasarkan spesifikasi teknik seperti, tetapi juga berdasarkan reputasi merek dan pengalaman pengguna. Oleh karena itu, kepuasan pasca pembelian menjadi faktor penting dalam membangun loyalitas jangka panjang. Di sini selanjutnya ada risiko, strategi, dan mitigasi. Yang pertama, ini resiko ada tiga, yaitu tekanan harga dari kompetitor. Yang kedua, brand equity lebih lemah. Yang ketiga, inovasi pesaing lebih cepat. Selanjutnya ada mitigasi, ada tiga, yaitu yang pertama, investasi R&D berkelanjutan. Yang kedua, menguatkan brand positioning. Dan yang ketiga, diferensi berbasis pengalaman. Selanjutnya, yaitu ada B, studi kasus Cuanjek. Kondisi industri transportasi online di Indonesia merupakan contoh pasar dengan efek jaringan yang kuat, di mana semakin banyak pengguna dan mitra pengemudi semakin tinggi nilai platform tersebut. Dominasi Gojek dan Grab menunjukkan bahwa semakin tinggi platform, skala dan ekosistem menjadi faktor utama keberhasilan. Sementara pemain kecil menghadapi hambatan masuk yang tinggi. Posisi strategi Cuanjik, yaitu sebagai pemain baru, Cuanjik tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk bersaing secara langsung dengan market leader
Oleh karena itu, strategi yang lebih realistis adalah fokus pada niche market, khususnya wilayah kota kecil dan pasar yang belum terlayani secara optimal. Pendekatan ini kemungkinan cuanjik menghindari tekanan kompetitif yang terlalu besar. Selanjutnya ada short cuanjik. Yang pertama itu ada strike, fleksibel, adaptif, lokal. Yang kedua ada weakness, yaitu keterbatasan modal dan brand. Yang ketiga ada opportunity, yaitu pasar kota kecil dan sekunder. Yang ketiga ada trade, dominasi, Gojek dan Grab. Selanjutnya ada perbandingan Cuanjik versus Gojek dan Grab. Jika dibandingkan dengan Gojek dan Grab yang menerapkan strategi berbasis skala dan teknologi, Cuanjik memiliki strategi fokus dengan pendekatan lokal. Berbeda. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Cuanjik tidak bersaing secara langsung, melainkan mencari ruang kompetitif yang berbeda. Selanjutnya ada STP Cuanjik, yaitu Cuanjik menerapkan segmen geografis dan perilaku dengan fokus pengguna harian di kota kecil. Strategi targeting yang digunakan adalah concentrated marketing, yaitu memusatkan sumber daya pada satu segmen spesifik. Positioning Cuanjik sebagai transportasi online lokal yang lebih hemat dan adil. Dirancang agar relevan dengan kebutuhan konsumen dan driver di segmen tersebut. Selanjutnya ada model bisnis Cuanjik. Model bisnis Cuanjik mengadopsi platform marketplace yang menghubungkan driver dan konsumen dengan struktur biaya yang efisien. Dengan penerapan komisi driver yang lebih rendah dan fokus pada pelayanan inti, Cuanjik berupaya menciptakan ber- keberlanjutan bisnis tanpa tergantung pada subsidi besar. Selanjutnya ada yaitu C studi kasus dari studi kasus Alfamart versus Indomaret. Fenomena lokal retail, fenomena lokasi Alfamart dan Indomaret sering berdekatan yang merupakan strategi pemasaran yang disengaja. Kedua retail tersebut menargetkan pasar yang sama dan memanfaatkan tinggi arus konsumen di lokasi tertentu. Strategi ini menunjukkan bahwa pesaing retail tidak selalu bersifat zero sum. Selanjutnya ada metode observasi. Penelitian dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara langsung terhadap 4 komponen nyata, yaitu staf Alfamart, staf Indomaret, serta masing-masing satu konsumen dari kedua toko. Data ini diperoleh dari data primer yang mencerminkan persepsi dan perilaku konsumen secara aktual. Selanjutnya ada hasil observasi. Jarak bukan faktor utama. Yang kedua, promo sangat berpengaruh. Yang ketiga, konsumen tidak loyal satu toko. Yang keempat, kenyamanan dan kelengkapan penting. Yang selanjutnya ada teori lokasi pemasaran. Hoteling 1929 menjelaskan bahwa perusahaan cenderung memiliki lokal yang berdekatan dengan pesaing untuk memaksimalkan pangsa pasar. Pasar temuan Ghost dan McLeverty 1987 memperkuat bahwa lokasi berdekatan dapat meningkatkan total traffic konsumen dan memperbesar permintaan kategori secara keseluruhan.
Selanjutnya ada strategi head to head retail. Yang pertama ada pesaing promo harga. Yang kedua ada diferensiasi layout. Yang ketiga ada layanan konsumen. Yang keempat ada efisien operasional. Selanjutnya ada sintetis antar kasus. Ketiga studi kasus menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang efektif selalu berangkat dari pemahaman perilaku konsumen, baik dari Vivo, cuanjek maupun retail modern. Keberhasilan strategi ditentukan oleh kesesuaian antara nilai ditawarkan dengan kebutuhan pasar. Kesimpulannya itu keunggulan kompetitif dalam dunia bisnis modern tidak hanya ditentukan oleh harga murah, tetapi oleh penciptaan nilai, diferensiasi, dan fokus strategi. Teori pemasaran terbukti relevan dan aplikatif dalam menjelaskan praktik bisnis nyata di berbagai industri. Berikutnya ada daftar pusaka, yaitu dari buku akademik Kotler, P. dan Kohler 2016 Marketing Management Person. Nah, yang kedua ada Porter ME 1985 Competitive Advice Free Press. Selanjutnya ada yang ketiga Monterey KB 2003 Printing Making Prostable Business MC Grill Field. Selanjutnya ada dari buku jurnal Ilmiah. Yang pertama dari Hitler Huber A 2008 Customer Value Based Pricing Strategies Journal of Product dan Brand Management. Yang kedua ada Inget Black P. et al. 2013 Value Based Pricing in Practice in the Industrial Marketing Management. Selanjutnya yang ketiga ada Ghost NMC Leverty S 1987 Locating Strategies for Retail for of Retailing. Yang keempat ada Hoteling H 1929 Stability in Competition Kondisi Jurnal. Yang kelima ada Inseman T. Parker G. N. Van Asleti M. 2011 Tom Evenlipme Strategis Manajemen Jurnal. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Selanjutnya ada video wawancara staf Alfamart dan Indomaret serta konsumen dari Alfamart dan Indomaret. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Azami Suryat. Saya izin interview ya. Ya. Sebelumnya namanya siapa? Oh, dari saya. Ya. Benar. Ya. Di sini saya akan menanyakan tentang strategi pemasaran di Indomaret ini. Strategi pemasaran sih kalau secara saya pribadi ya kan di toko itu apa namanya dengan penawaran, pendekatan kepada konsumen, terus promosi-promosi yang ada di Nikles, Premat, apa di iklan-iklan. Aku tahu nggak? Ya, cara menarik pelanggan supaya datang kembali. Oh itu Beli terus. kalau secara biasa datang kembali ya dari promo sama dari pendekatan kepada konsumen. Kan kalau ibaratnya kita kurang dekat sama konsumen, konsumen juga nggak bakalan balik lagi ke sini. Oh, gitu. Kalau soal promosi itu dari online apa masih sekarang masih brosur? Dari brosur ada, online ada,
dari Google juga ada, internet ada, semuanya ada. Lengkap sekarang. Mungkin segitu aja ya. Terima kasih. Ya. Sore bang, ini Sore. sorry ya, ini wawancara sebentar nih tentang Indomaret. Ini kan Indomaret berada di tengah-tengah antara Alfamart dan Alfamart sebelah kiri. Oh, maksudnya Indomaret yang kita lagi sekarang nih Nah, dipepet sama dua kompetitor, Nah. Alfamart sana sama sini. Nah, terus ini kenapa menurut abang lebih memilih Indomaret yang berada di tengah-tengah sini. Sedangkan jarak Alfamart kanan dan kiri ini jaraknya nggak terlalu begitu jauh. oke. Berarti kenapa nih malah milih sini, belanja di sini atau memilih ke sini dibanding Alfamart sana? Iya. Oh. Yang pertama sih simpel alasannya. Sebenarnya intensitas gue sering kesini tuh yang pertama satu misalnya narik uang dibayar di sini. Karena di Alfamart di kompetitor nih yang kanan kiri tuh nggak ada ATM BRI. Jadi ya udah biasa di sini. Nah, biasanya kan kita kan harus narik uang kan suka belanja gitu ya. Kebetulan karena kebetulan kita habis nariknya di sini, ya karena belanja di sini juga dong, mau nggak mau dong, maksudnya kayak nanggung gitu. Dan yang kedua, ini apa namanya, di Indomaret itu nggak ada gratis, maksudnya parkirnya gratis, nggak ada dipungut biaya apapun. Sama ini sih, biasanya Indomaret tuh gue suka beli ini sosis-sosisan yang di display itu di Indomaret tuh enak ya. Mungkin itu aja sih dari gue. Oh, sama harganya menurut gue lebih murah. Karena Indomaret kan kalau eceran tuh secara lebih murah diambil dari Indomarko dia. Ada perusahaan gudangnya sendiri setahu gue itu ya. Tapi secara spesifiknya nggak tahu gimana. Kalau keunikannya ada nggak bang? Setelah keunikan dari Indomaret ini? Indomaret mungkin lebih senang aja sih gue lihat apa namanya, pakaian karyawan lebih trendy aja gitu. Terus sama display barang di belakangnya, penempatan tata letak barangnya tuh gue lebih suka karena dia selalu menampilkan barang-barang tuh yang intensitasnya sering dibeli sama masyarakat. Misalnya salah satunya tuh rokok ditempatinnya tuh nggak bisa diambil secara langsung karena kan rokok kan untuk ini ya nggak boleh di bawah umur ya, jadi tuh nggak bisa diambil. Dan barang-barang yang lain tuh kayak penempatannya enak, jadi satu lorong untuk keperluan rumah tangga sehari-hari, ini jajanan, ini apa gitu. Ini tata letaknya lebih enak aja yang di sini ya, nggak tahu nomor lainnya, nggak tahu apa lainnya. Ya, mungkin segitu aja ya. Oke. Terima kasih. Dulu namanya siapa? Rio. Saya izin wawancara sebentar dari tugas kampus ini. Ini sebelumnya saya tanya, kan di sini ada Alfamart dan Indomaret yang jarak berdekatan. Ya. Menurut abang itu menyulitkan pelanggan atau tidak? Kalau menurut saya pribadi, kalau jawabannya untuk pelanggan sih nggak menyulitkan karena jadi pelanggan bisa milih nih antara toko yang satu dan satunya kan promo beda-beda. Jadi bisa buat perbandingan pelanggan juga bisa memilih. Jadi kita nggak ada pemaksaan buat harus ke sini. Jadi pelanggan lebih bebas milih belanja. Kalau di toko ini nggak ada stok juga mungkin bisa di sana. Jadi kebalikannya gitu. Sebelumnya ada strategi nggak yang supaya pelanggan menarik untuk membeli kembali produk di Alfamart? Oh, ada. Kalau strategi di khususnya Alfamart yang saya kerja sini, itu kita ada namanya WA Group Customer. Jadi nanti promo-promo selalu di-share ke grup itu. Pelanggan kan pasti zaman sekarang pada pegang HP kan, jadi tahu promo apa ini, ada promo yang sekarang atau yang periode panjang. Jadi lebih gampang sih sekarang, udah nggak pakai kertas lagi dan mengurangi kertas. Mengurangi kertas. Udah, mungkin segitu aja sebelumnya. Terima kasih Ya, sama-sama. Ini izin wawancara sebentar tentang langkah Alfamart. Kenapa abang lebih sering belanja di Alfamart daripada di Indomaret? Sedangkan jarak Alfamart dari Indomaret itu nggak terlalu jauh dari sini. Gue sering belanja di Alfamart dari dulu ya, kami sering belanja dan juga karena rumah udah dekat dan
lumayan juga sih bang kalau misalnya gue jalan kita soalnya kan lumayan jauh ya jadi gue beli dan pelayanannya juga oke, produknya juga komplit. Nah, apa yang ketertarikan abang lebih milih belanja di sini lagi? Pegawai cakep Pegawai, cakap-cakap. Udah, gitu ya. Terima kasih.